Kalau secara post test dan tes kita bukan sekolah ya. Jadi kita nggak akan adakan tes seperti itu. Tapi buktinya apa? Buktinya adalah ada orang-orang seperti dia, ya. Jadi tolak ukurnya dari mana? Seperti layaknya sekolah. Jadi kalau kita bikin sekolah computer science, electrical engineering, nggak mungkin semuanya jadi computer scientist yang top. Tapi kita lihat keberhasilan dari mana? Kita tuh praktikal. Ya jujur aja, kenapa misalnya orang ke kripto? Atau contoh zaman sekarang kita pindah industri misalnya ke AI. Kenapa orang ngambil fokus di AI atau ngambil di kripto? Jawabannya biasanya cuma satu. Karena ngeliat potensi duit yang lebih besar dibanding industri yang lain. That's it. Jadi kalau kalian tanya tolak ukurnya dari mana? Tolak ukur bahwa ya kalian bisa berhasil secara finansial di sini. Kita bisa bantu build benteng finansial kalian. Karena kita dari dulu bilang, kalau kalian punya pekerjaan di luar, kalian punya bisnis di luar, kripto ini multiplying, ya. Ini bisa multiply wealth lu. Jadi buktinya apa tolak ukur keberhasilan lu sendiri? Ya adalah beberapa portofolio yang lu bisa capai dari kripto. Kenaikannya bisa berapa? Nah, apakah ada yang untung, apakah ada yang rugi? Ya wajar itu, layaknya semua hal di dunia ini. Yang berhasil di kripto itu sedikit sekali. Ya. Sama seperti di saham. Kalau misalnya contoh, kalian tarik data reksadana saham tahun ini, kalian tahu nggak datanya? Siapa yang untung? Tahu reksadana nggak? Saham. Kalian investnya lebih aman nih reksadana saham gitu kan? Ada yang tahu nggak siapa yang untung tahun ini? Bisa sebut nggak gue nama aset manajer yang untung tahun ini? Gue kasih tau 0. Semuanya rugi. Minusnya 17-21%, cek sendiri. Jadi lu invest selama 3 tahun nih, lu rugi 17% reksadana saham. Apakah itu fakta? Fakta. Ya. Dan di kita kan sering banget survei kayak kemarin. Ya. Kemarin kita sempat survei juga, itu banyak sekali gitu. Yang portofolio bilang, oh tahun ini mereka udah happy karena April 15%. Mereka udah happy karena April 20%. Itu yang kita kejar. Kita kejar satisfaction kalian dalam, oh gimana caranya kalian bisa jadi a better investor. Kalian punya framework dalam, gak cuma dari kripto, tapi cara kalian ngatur keuangan seperti apa. Jadi kalian punya kedisiplinan gitu. Oke, gue punya uang segini, gue harus kelola dengan bijak. Cara-cara apa yang gue lakukan, kalau misalnya gue investin ini uang, kemungkinan bisa hancur semua seperti gue bilang tadi. Apa yang harus tidak gue lakukan, apa yang harus gue lakukan. Mungkin kalian sekarang, rata-rata yang dari Maret, April, Mei, itu ngerasa sideways kan. Kalau dari yang 2022 tahu semuanya udah run up tinggi. Tapi apakah ini akan begini terus? Jawabannya tidak. Ya. Karena ini anomali yang kita akhirnya ketemu jawabannya. Ini seperti 2019. Dan kalau kalian perhatiin patternnya, kemarin dia baru kirim ke gua analisanya. Ya. 2020 Benar. itu di 2025. Ini akan sangat menarik sekali marketnya. Karena di saat semua orang nanti menyerah, tengah-tengah, kontrarian, retail udah nyerah, institusinya makan habis itu. Ya. Jadi tolak ukur keberhasilannya apa? Ya keberhasilan kalian secara finansial itu kalau menurut gue pribadi. Dan gue dapat banyak sekali feedback yang positif mengenai hal itu. Jadi itu ya kita nggak bisa bikin happy semua orang. Tapi menurut gue itu udah cukup sih kalau dari gue. Gimana kalau dari Bro Kakak? Tolak ukur ya memang apa yang kita sampaikan dari teori ini, kemudian webinar, buku, itu kadang kita ngerasa terlalu mahal ya bro. Kadang itu mungkin ya emang buat rahasia dapur sendiri ya, cara kita running fund. Karena kalau teman-teman perhatikan ya banyak sekali figur-figur kripto ya kita bilangnya di Indonesia, yaitu lulusannya Aceh semua. Kamu tanya, kalau mereka nggak pasti ngaku. Ya, tapi webinar kita ikut terus kan kita punya datanya. Kita punya datanya. Kita ada datanya, data emailnya semuanya. Data emailnya semuanya. Basically we created the whole influencers crypto industry. Ya, suka atau nggak suka, tapi itu faktanya. Yang mana itu pun bisa jadi tolak ukur. Karena kalau orang yang belajar dari Aceh, dari awal sampai akhir dan nggak skip anything, ya, we say, kalian pasti bisa jadi seorang trader yang mandiri, pasti. Dan balik lagi ya, ngomongin market condition, ya sekarang ini mirip dengan 2019-20 lah ya. Kita ngomong, oke, altcoins is not looking good. Looking good itu setelah apa? Setelah keluar 2 candle weekly hijau naik 200% kah baru kalian mau, oh ini is looking good. Karena kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman baca ya, share saya di pojok AVS ya semalam, ya lihat ya, Solana 2020 drop dulu 84%. Cardano ya drop dulu 64%. Semuanya drop dulu 60-80%. Tapi pertanyaannya apakah itu altcoin yang nggak menarik untuk dibeli ya? Saya berharap ya 2020 itu saya punya mesin waktu ya, semua duit yang saya punya saya beliin Solana itu di $1. Saya beli Cardano di 0, teman-teman lihat Avalanche, FTM, semua minus 60% kok.
Sekarang looking good nggak semuanya. Semua jadi blue chip. Perspektif yang sama dengan oke, ini ada layer 2 baru, oke layer 1 baru for entertainment dan lain sebagainya. Sekarang not looking good. Ya, sekarang semua market minus 60-50%. Ya, reksadana pun minus 20% ya. Yang mana looking good-nya tolak ukurnya apa? Looking good itu tolak ukurnya, kalau itu kamu diemin aja, beberapa tahun naik belasan ribu persen, itu looking good. Not looking good is the most looking good, ya. And a good thing you can do, ya baik ketika semua not looking good. Jangan kamu beli ketika semua looking good. Terus oke, ini mau masih bisa naik nih 2-3 kali. Itu kayak teori sedotan terakhir. Ya, kayak rokok, batangnya kamu isep, awal-awalnya masih enak, masih oke. Lama-kelamaan tinggal dikit, bahan kamu isep, mulutmu yang kebakar. Ya. Saya lihat berbagai altcoin sekarang masuknya asymmetric bet. Kenapa? Semua udah turun kok 80% kok. Setelah apa? Ethereum ETF approve kok. Setelah apa? Setelah halving kok. Ya beli. Looking good-nya kapan ya? Nanti 2 tahun lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Beli ketika it's not looking good, bukan ketika it's looking good. Itu sih. Ini mungkin gua tambahin satu lagi ya. Ini karena itu pertanyaan bagus sekali. Jadi kita kan tadi ada pertanyaan kan, gimana cara biar riset secara mandiri dan nggak bergantung. Nah, tapi kalau kalian baca tagline kita, Akademi Kripto, kalian lihat mungkin di Instagram, itu Crypto Education and Research Firm. Artinya apa? Kita punya 2 pilar dalam kita buat bisnis kita Akademi Kripto ini. Pilar pertama itu edukasi tadi, bikin kalian jadi mandiri. Tapi jangan lupa, pilar yang kedua adalah empower. Kita educate dan empower kalian. Pertanyaannya, ini mungkin karena ini jarang di market kripto untuk orang tuh baca-baca riset. Yang kayak PDF yang dibuat tuh jarang. Jadi banyak orang nggak mengerti gimana cara pakainya. Tapi kalau di industri traditional finance seperti di saham, yang kalian pakai sekuritas, itu dikirimin tuh di WhatsApp sama kalian punya sales. Kalau kalian udah trading lama, volumenya gede, itu bisa di WhatsAppin tuh pagi-pagi. Oh ini ada ini, ada ini, ada ini. Itu common norm gitu. Jadi kita akan tetap ngasih kalian research gitu. Karena menurut kita profesional ya, yang ngelakuin setiap hari dengan kalian yang punya kesibukan, itu quality tetap pasti akan beda. Yang kita butuh didik tuh sampai mana? Sampai kalian punya decision making proses yang benar. Bukan ngeliat, oh keluar riset all in ya gitu kan. Ya. Kan kalian nggak mungkin di saham gitu. Kalian pakai sekuritas A nih, sekuritas A ngeluarin, oh riset saham ini, target price gini. Ada loh target price-nya, segala macam. Kalian all in, terus kalian salahin itu. Oh sekuritas ini analisnya bego gitu. Kan nggak begitu gitu. Dia kasih itu untuk kalian bisa lihat. Oh ini ada potensi, menurut saya ini oke atau tidak. Gitu. Kita pengen didik kalian sampai situ, tapi kita pengen persenjatai kalian. Nah karena ini dari Surabaya, kita mau bocorin sedikit mungkin sini bro ya. Ya. Jadi kita lagi develop ya selama beberapa bulan terakhir. Kita lagi develop aplikasi sebenarnya. Supaya kita bisa lebih cepat ngasih alertnya. Jadi kita news drivennya itu semua nanti akan dalam bentuk aplikasi, research dalam bentuk aplikasi. Jadi kita akan migrasi sedikit dari Discord-nya ke format aplikasi. Kita lihatnya apa? Lihatnya seperti Bloomberg sebenarnya. Tapi kalau Bloomberg kan lebih data feeding kan. Dan kalian belum tentu bisa ngolah data itu jadi keputusan investasi kalian. Jadi kita pengen ubah ya, pengetahuan itu jadi aksi. Knowledge itu jadi aksinya seperti apa. Itu yang kita pengen bawain. Karena itu kita tahu nggak semua kalian di sini tuh punya waktu untuk TRX itu kalian deep dive gitu ke dalam sampai kayak dia. Kayak Sui gitu, layer 1 kalian deep dive sampai kayak dia belum tentu punya waktu. Tapi kita bisa provide itu, tapi at least kalian punya framework dalam bentuk edukasinya. Jadi semoga terjawab ya.